Shalom Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali. Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan yang baik dan kita semua boleh mengalami damai sejahteranya. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan satu tema kesucian hidup. Di dalam Kejadian 39 ayat 7 dan ayat 10, beginilah bunyi firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Di renungan sebelumnya saya menyampaikan bagaimana Yusuf itu minta penyertaan Tuhan, namun Yusuf juga memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kesucian hidup itu sangat penting sekali. Hari-hari ini banyak orang hidupnya betul-betul sangat kacau dan tidak menjaga kesucian di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana Yusuf menjadi seorang yang betul-betul menjaga kesuciannya. Dia dirayu oleh istri Potifar untuk diajak berzina, tetapi dia menolak. Bahkan dikatakan di ayat 10 itu, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu, jadi bujukan ini bukan hanya 1 hari, 2 hari, tetapi berhari-hari. Dan posisi Yusuf waktu itu betul-betul terjepit. Kalau dia tidak nuruti, maka dia akan celaka. Tapi kalau dia menuruti kemauan istri Potifar, dia berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yusuf betul-betul menjaga kesuciannya. Dan akhirnya dia pun juga harus masuk penjara. Namun itulah yang menjadi konsekuensi dari kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan terus dengan pilihan-pilihan. Apakah saya harus hidup di dalam dosa atau saya hidup di dalam kesucian? Apakah saya harus mengikuti pergaulan-pergaulan yang buruk atau aku harus menjaga kesucian hidupku di hadapan Tuhan? Itu akan terus terjadi seumur hidup kita, dan pasti itu mengandung konsekuensi. Mungkin orang menganggap kita ketika kita hidup kudus suci, terlalu sok rohani, atau kita dianggap orang-orang yang aneh, sehingga kita dijauhi, kita mungkin diasingkan, dan kita nggak punya banyak teman. Tapi saya ingin menguatkan Bapak Ibu sekalian, kalau hidupmu itu suci di hadapan Tuhan, hidupmu kudus di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi pembelamu. Tuhanlah yang akan menjadi sahabatmu, dan Tuhanlah yang akan mengangkat engkau. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap hidup suci dan hidup kudus di hadapan Tuhan, dalam engkau berumah tangga, dalam engkau ada di lingkungan pekerjaan, dalam engkau bergaul, di dalam pergaulanmu. Mari saya mengajak, tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan membimbing engkau, dan Tuhan justru akan menerangi kehidupanmu, sehingga engkau pasti mengalami kemenangan. Biarlah renungan hari ini menguatkan kita sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.